Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andang Yulianto. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman mengatasi motor Mio yang tiba-tiba mogok ya. Nah, indikasinya adalah loss kompresi. Nah, ini ciri-ciri loss kompresi ya. Jadi ketika diselah itu tidak ada perlawanan ya. Jadi enteng. Tuh. Harusnya pakai tangan gini nggak kuat. Kalau pakai kaki aja biasanya harus pakai sendal ya biar nggak sakit. Nah, ini pakai tangan aja kuat. Tuh. Nah, ini salah satu ciri loss kompresi. Nah, apa sih penyebab loss kompresi terutama di motor Mio ya? Biasanya motor Mio itu karena dia itu desainnya itu unik ya, luar biasa unik. Filter, nih filter ada di depan roda. Nah, roda ini pasti kan debu, kerikil segala macam terlempar ke sini ya. Akhirnya debu ngumpul semua di sini. Ketika filter ini ada kebocoran, itu pasti debunya akan masuk, tersedot oleh karburasi, masuk ke daerah klep in. Nah ini ya, contohnya ini sebulan nggak dibersihin, kotor banget nih. Tuh, ruangan sini itu penuh dengan debu. Ya akhirnya kalau ada ini juga ada kebocoran filter di sini, debu masuk, pasti nanti klepnya kotor banget. Nah kotoran itulah yang menyumbat bukan menyumbat ya, mengganjal lah payung klep dengan dudukan klep. Oke, kita cek dulu. Nah biasanya kalau di bengkel-bengkel itu ya, dia itu untuk mengatasi loss kompresi kayak gini, dia biasanya masukin oli ke busi ya. Itu untuk penanganan darurat biasanya kayak gitu ya. Nah hari ini saya ingin bersihin si payung klep ini pakai karburator cleaner. Jadi kita bersihin. Tapi ini juga bukan langkah bulanan ya. Kalau bisa gimana caranya debu itu tidak tersedot ke manifold ya, ke mesin. Otomatis harus teman-teman rutin bersihin area mesin, juga ganti secara rutin filter udara ya, dan pastikan dalam saluran udara itu nggak ada yang bocor ya, agar debu-debu yang dilempar tadi oleh si roda belakang itu tidak tersedot oleh mesin. Oke, kita cek dulu kondisi si klepnya. Ini bisa dilihat kotor banget ya. Ini juga terjadi pecah di sini karetnya, sehingga tuh kesedot dari sini juga nih kotor. Jadi benar-benar harus rapat ya untuk sistem udara si Mio ini ya. Ya kalau nggak rapat kayak gini nih, resikonya loss kompresi. Nah ini kalau sering terjadi kayak gini, dudukan klepnya kena, otomatis harus di skir ya, atau enggak bisa-bisa payung klepnya yang gumpal ya. Nah kalau itu udah harus keluar biaya banyak, karena harus bongkar head, ganti klep, ataupun ganti seating klep ya kalau sampai salah satunya pada gumpal. Nah ini ya, kotor sekali klepnya. Nanti nah ini karburasinya, liatin kotor banget tuh ya, luar biasa kotor. Aduh, kacau ini, kacau ya. Maklum pemakaian emak-emak ya, yang penting masih digas jalan ya, hajar terus. Nah ini ya kondisi klepnya, dalamnya kotor banget, banyak kotoran yang mengganjal kemungkinan di klep ya. Nah nanti kita bersihin. Nah pertama-tama kita setting top dulu ya. Nah di dalam sana ada itu cenilan ya, di kipas ada cenilan nih. Dalam sini ya ada kayak cenilan berbentuk segitiga ke bawah, dan di bawahnya ada garis ya setelah pick up.
Itu garis pertama itu adalah top. Jadi teman-teman topin dulu dengan cara memutar si kipas dengan kunci 12 atau 14 ini. Punya aku udah rusak soalnya. Nah, sini ya. Teman bisa putar di sini tuh. Itu pergerakan magnetnya. Nah, itu posisiin di top ya. Supaya apa? Nanti kotoran-kotoran yang ada di klep itu nanti ketika disemprot pakai karbu cleaner itu tidak masuk ke ruang bakar ya. Nah ini ya, setelah diposisikan top, kita semprot dulu dalamnya ya. Nah kalau teman-teman punya alat penyedot ya, kayak ya mungkin mainan anak-anak, semprotan yang dari itu loh, dari suntikan itu kan biasanya ada tuh. Nah itu bisa dipakai, tapi kalau enggak ya, ntar kita lap aja pakai lap. Kalau ada suntikan mah bisa disedotin ya. Nah, ini kita semprotin dulu. Tuh kotor banget. Lihatin, kotor banget ya. Oke, bisa sambil di gosok-gosok pakai sikat yang kecil. Nah, jangan nyemprot keluar, banyak banget, kotor sekali. Dan juga yang di payung klepnya ya, jangan lupa harus benar-benar tuh bocor ke bawah. Meskipun udah di posisi top, dia tetap bocor ke bawah. Nah kalau udah ini kita putar dikit agar kebuka ya. Jangan banyak-banyak muternya, dikit aja. Yang penting posisi klep sudah buka ya. Kita putar lagi biar klepnya buka. Nah tuh klepnya sudah buka. Baru kita semprot lagi di payung-payung klepnya sampai bersih payung klepnya. Nah biasanya kerak yang di payung klep itu tebel dan keras ya, nggak mempan kalau sekali dua kali semprot. Mungkin teman-teman bisa dibantu dengan alat-alat lain yang jangan yang keras-keras ya, tapi jangan juga yang mudah patah, takutnya malah patah masuk ke mesin buat ngerok si kerak yang membandel di payung klep. Nah karena di ruang bakar udah penuh, kita buka businya ya. Jangan sampai dalam kondisi penuh cairan dinyalain ya, nanti yang ada malah stang shakernya bengkok. Jadi kita buka dulu businya. Oke, setelah kita buka businya, kita genjot biar muncrat. Sampai habis isinya ya. Sambil kita semprot lagi sampai bersih. Jadi kita genjot sambil disemprot-semprot di payung klepnya ya. Sambil kita cek apakah udah bersih ya. Kalau belum, kita semprot lagi. Nah setelah yakin bersih dan kita udah genjot-genjot tanpa busi loh ya, hati-hati ya. Sebelum genjot-genjot businya dilepas dulu, karena nanti kalau nggak dilepas bisa-bisa stang shakernya yang bengkok. Nah ini setelah disemprot yakin bersih, digenjot-genjot udah kering ya, kita pasang lagi businya, kita cek apakah udah ada kompresinya ya. Nah masih kuat ya, tangan masih kuat, tapi udah mending, udah ada perlawanan sedikit. Nah baru kita bantu nanti
sedikit kasih oli ya di klepnya tadi biar ada ngesil dikit itu. Nah, ini kita beri sedikit oli ya. Aduh, kebanyakan. Dikit aja. Ini kebetulan saya pakai oli samping. Nah, pastiin basahin klepnya aja. Kita genjot pelan-pelan ya. Rasain, jangan sampai mentok dipaksa ya. Nah, genjotnya pakai tangan aja ya, biar kita bisa ngerasain, jangan sampai nanti mentok dipaksa, bisa bengkok stang sehernya. Ini udah mulai berat. Kalau udah beberapa kali genjot aman pakai tangan dan udah terasa berat, bisa ganti pakai kaki ya. Ini udah mulai ada kompresi ya. Nah, misal tadi teman-teman kebanyakan ngasih olinya dan digonjot pakai tangan itu mentok macet itu ya. Nah, teman-teman keluarin dulu olinya dengan cara buka dulu businya ya. Oke, kita bersihin dulu karburasinya, nanti kita pasang lagi. Nah, ini karburasi udah dibersihin dan kita pasang lagi. Sekarang kita coba cek apakah udah nyala motornya. Mungkin butuh sedikit effort ya buat genjotnya. Kita cuk dulu. Nah, alhamdulillah bisa nyala lagi ya. Mungkin sebagian besar udah pernah ngalamin yang namanya loss kompresi ya. Buat kenceng tiba-tiba mati di jalan, nggak bisa dihidupin, diselah loss. Nah, itu tanda-tanda loss kompresi. Salah satu penyebabnya ya tadi banyaknya debu yang kehisap ke mesin sehingga dia numpuk di payung klep, sehingga harusnya dia klepnya tek rapet di seatingnya, dia keganjel ya. Ya kalau misalnya seatingnya sama klepnya belum rusak ya, karena kan lama kelamaan si kerak yang numpuk tadi kan keras ya, keras. Jadi nanti ketika klep itu beradu dengan seating, itu lama-lama kayak dipukulin dikit-dikit gitu ya. Entah yang kalah klepnya, entah yang kalah seatingnya. Nah, sebelum itu terjadi, hal-hal apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, rutin setiap 1 bulan sekali kalau untuk Mio itu servis karburasi ya. Ganti filter berkala, jangan dilobang-lobangin. Biasanya bengkel-bengkel kalau nggak ada filter cuma disemprot atau kalau udah mampet, nah ini dicolok-colok di lubang-lubang itu ya, jangan. Saran saya jangan, karena tadi ya desain Mio ini unik. Jadi di sini yang harusnya itu bebas debu, tapi justru disuplai debu oleh si roda belakang. Jadi selanjutnya pastikan seluruh mekanisme filter terus ke karburasi ke mesin itu tertutup rapat ya. Nah ini ya lubang filternya aja di depan sini. Kalau sudah itu maksimal, sudah dilakukan servis karburasi sebulan sekali tapi tetap loss kompresi, ya itu namanya nasib. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.